Shalom adik-adik. Shalom. Sahabat Shalom semuanya. Sahabat Shalom semua. Puji Bapak Yahweh, Kak Putri senang banget kita semua bisa bersama-sama berkumpul lagi ya. Bersama-sama mau beribadah. Ibadah Sabat sekarang. Sebelum kita ibadah, kita mau doa pembukaan dulu yuk yang akan didoakan oleh Karina. Oke adik-adik semua, mari kita semua satu dalam doa ya. Aba Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami ingin melakukan ibadah sekolah Sahabat Shalom. Biarlah Engkau pimpin ibadah ini Bapa, dari awal sampai akhirnya. Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Masiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya sudah siap memuji Tuhan? Siap banget. Aku mau dengar suaranya, semuanya bilang udah siap belum? Siap. Ya semuanya bangkit berdiri, semangat, kita mau memuji Tuhan. Ayo Henry, Let's go. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita ulang dari awal lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ulang dari awal lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Semuanya sikap menyembah, yuk angkat tangannya, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu
Selamat shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Vika. Minggu ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Sekarang sebelum firman Tuhan, tadi kan kalian udah memuji, udah menyembah Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk firman. Semua siapin hatinya, angkat tangannya, tutup matanya. Kakak Vika pimpin dalam doa ya. Bapak Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Berkatilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran-Mu, dan buat kami mengerti Tuhan apa yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia kami berdoa, haleluya, amin. Oke, minggu ini kita akan belajar dari Salomo yang membangun Bait Elohim. Kemarin Kak Aldi kan juga udah cerita tentang Raja Salomo ini adalah anaknya dari Raja Daud. Nah, sekarang kita mau baca dari 1 Raja-Raja 5, 1 Raja-Raja 6, sama 1 Raja-Raja 9. Kalian ambil dulu Alkitabnya masing-masing, lalu kalian baca, di pause dulu, nanti bisa di play lagi. Jadi di situ kalian akan baca tentang bagaimana Raja Salomo membangun Bait Elohim pada masa itu. Nah, kalian juga pasti tahu ya, Bait Elohim itu apa sih Kak? Bait Elohim itu adalah bait Tuhan atau rumah Tuhan. Kalau sekarang mungkin sebutannya gereja, di mana tempat kalian beribadah kepada Tuhan, di mana Tuhan hadir dan kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pada masa itu Salomo itu kan adalah anak Raja Daud yang dipilih Tuhan untuk menggantikan atau melanjutkan tahta sebagai Raja Israel. Nah, Bait Elohim itu sebenarnya telah direncanakan pembangunannya di saat ayahnya Raja Salomo ini, yaitu Daud, pas pada saat dia menjadi raja. Jadi sudah ada gambarannya, sudah ada rancangannya. Biasanya kan kalau misalnya membangun suatu bangunan tuh harus dirancang dulu ya, lokasinya di mana, terus bangunannya seperti apa gitu. Nah, ini perencanaannya tuh sudah jauh-jauh hari sebelum si Salomo menjadi raja, yaitu pada saat ayahnya Daud yang menjadi raja. Nah, sudah digambarkan oleh Raja Daud bahwa Bait Elohim itu akan terbuat dari batu-batu yang indah, tiang-tiang tembaga, dan atapnya dilapisi emas. Tapi pada saat Raja Daud bertahta sebagai Raja Israel, pembangunannya itu belum terjadi. Nah, terjadinya pada saat anaknya Salomo yang menjadi raja. Pada saat Salomo bertahta menjadi raja, Bait Elohim itu baru dibangun dan Salomo berdoa kepada Tuhan untuk membantu dia dalam pembangunan Bait Elohim tersebut. Pembangunan Bait Elohim itu dibantu oleh 30.000 orang. Jadi banyak sekali ya yang membangun Bait Elohim itu, dan itu dibagi dari beberapa kelompok gitu. Misalnya 10.000 orang, lalu diganti lagi 10.000 orang, jadi 30.000 orang itu membangun Bait Elohim itu. Dibangunnya dalam waktu 7 tahun, berlokasinya di atas Gunung Muria di perbatasan kota Yerusalem. Nah, Salomo ini sangat serius dalam membangun dan memberikan yang terbaik untuk Bait Elohim ini, karena di sanalah mereka akan beribadah, di sanalah umat Israel akan menaikkan pujiannya, akan menaikkan doanya, dan Tuhan akan hadir untuk memberkati mereka. Di dalam Bait Elohim itu tidak ada patung, karena patung merupakan bentuk berhala. Biasanya kan dulu umat Israel masih menyembah patung-patung atau berhala-berhala seperti itu ya. Jadi di dalam Bait Elohim itu tidak ada patung, dan di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa sih Kak? Jadi tabut perjanjian itu terbuat dari kotak kayu yang dilapisi emas, yang berisi di dalamnya itu ada 2 loh batu hukum Taurat, yaitu 10 hukum Elohim, yang biasanya sebelum ibadah kita mengucapkan dulu ya 10 hukum Elohim, dan kalian pasti sudah hafal ya. Nah, setelah berjalan selama 7 tahun, pembangunan Bait Elohim itu akhirnya selesai. Setelah pembangunan selesai, Salomo mengadakan ibadah perayaan dan berdoa kepada Tuhan untuk hadir dan memberkati umat-umat Israel yang pada saat itu beribadah kepada Tuhan di Bait Elohim tersebut. Nah, Salomo menaikkan doa kepada Tuhan untuk
mengampuni dosa-dosa mereka, untuk memberkati mereka, dan agar Tuhan menjawab doa-doanya mereka. Lalu setelah perayaannya selesai, ibadahnya selesai, Tuhan datang kepada Salomo dan berbicara bahwa aku sudah mendengar semua doamu dan aku akan memberikan apa yang kamu minta asal engkau hidup dengan hati tulus dan benar seperti Daud ayahmu. Nah, adik-adik, memang kan kita sekarang sedang tidak bisa bergereja di gedung gereja, tapi di Alkitab juga mengatakan bahwa Bait Elohim itu bukan hanya gedung gerejanya saja, tapi tubuh kita pun merupakan Bait Elohim. Jadi kita harus menjaga tubuh kita, dan Tuhan juga kan hadir di dalam hati kita, jadi harus dijaga kekudusannya dan tempat persekutuan ibadah kepada Tuhan yang kita gunakan untuk kehadiran Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin beribadah seperti sekarang ini, kalian juga harus menjaga kekudusan diri kalian. Misalnya kamu sebelum beribadah itu harus berdoa dulu, minta ampun sama Tuhan untuk dosa-dosanya, terus harus bersih juga. Jadi kalau sebelum ibadah juga harus mandi, beri yang terbaik buat Tuhan ya, nggak boleh kotor, nggak boleh asal-asalan bajunya juga. Jadi kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan, dan juga kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Jadi nanti pada saatnya nanti kita bisa ketemu lagi di gereja, kamu jangan lupa kalau misalnya di gereja itu harus jaga kebersihan, buang sampahnya jangan sembarangan. Kalau misalnya pakai alat-alat 3S atau bangku-bangkunya setelah ibadah harus dirapikan lagi, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan dan juga mau jadi berkat untuk lingkungan tempat kita beribadah. Oke, firman yang kita pelajari minggu ini, kita mau jadi contoh juga seperti Salomo dalam membangun Bait Elohim, memberikan yang terbaik buat Tuhan dan menjaga Bait Elohim itu, baik itu gedung gereja dan juga tubuh kita sebagai Bait Elohim. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa, semuanya satu dalam doa. Angkat tangannya, tutup matanya. Kakak Vika berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu hari ini. Biar kami selalu mengerti Tuhan bahwa kami harus menjaga Bait Elohim-Mu, menjaga kekudusan kami, agar Engkau selalu ada dan selalu hadir dalam hidup kami, memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biar segala sesuatu yang kami kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua yang dikasih Tuhan Yesus HaMashiach, tadi sudah mendengarkan firman Elohim, dan firman itu yang menguduskan kita semua, dan firman itu yang memberkati kita semua, dan firman itu memperbaharui hidup kita dari ke hari, sehingga kita semakin bertambah-tambah baik, semakin bertambah-tambah berkenan kepada Bapa Yahweh, mengasihi Bapa Yahweh. Dan saatnya kita akan menutup ibadah Sabat pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan semuanya untuk menerima berkat dari Tuhan. Yevarekeka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Yahweh panai eka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Yahweh panai eleka wiase meleka salom. Yahweh yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Afitoda Rabba Afitoda